Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raninda Dara Azura Cipulan dengan NIP 2002 0709 2025 05 2009. Saya adalah peserta latar CPNS dari Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen ASN, yaitu membahas tentang isu-isu kontemporer yang ada di sekolah saya yang berkaitan dengan tempat kerja saya dan mata pelajaran yang saya ambil. Oke, dari segi latar belakang, mata pelajaran SK ini tujuannya begitu banyak dan sangat bagus. Namun kebanyakan orang atau peserta didik menganggap bahwa SK ini hanyalah pelajaran yang hanya membahas tentang sejarah-sejarah saja, sehingga terjadi beberapa isu yang harus dicari solusinya ketika melakukan pembelajaran SK ini. Selain itu, lingkungan juga berpengaruh pada kemampuan anak dalam mempelajari sesuatu. Seperti halnya di Menkaro, maka dari itu tulisan ini akan membahas isu-isu kontemporer yang ada di Menkaro maupun yang berkaitan dengan mata pelajaran SKI, sehingga isu itu tersebut nantinya akan dianalisis dan dibahas serta akan dicari solusi. Kemudian, dari segi tujuan, berdasarkan latar belakang isu kontemporer yang dihadapi di Menkaro, analisis ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu pertama, mengidentifikasi dan memetakan isu kontemporer, kedua, menganalisis dampak dan akar permasalahan, ketiga, merumuskan rekomendasi strategi penanganan, keempat, menguatkan peran sekolah sebagai filter budaya, dan yang kelima, membangun sinergi dengan komunitas. Oke, selanjutnya identifikasi masalah. Pada tahap pertama ini, penulis mengambil beberapa isu yang sering terjadi di satuan kerja penulis, yaitu Menkaro. Kemudian selanjutnya penulis akan mengerucutkan isu-isu tersebut yang awalnya penulis ambil menjadi 3 isu, menjadi satu isu yang paling penting untuk dibahas dan diberikan rekomendasi. Hal ini nanti akan penulis analisis dengan beberapa teknik analisis yang sudah dipelajari pada modul sebelumnya. Kemudian dari 3 isu tersebut, maka penulis memilih isu-isu berikut, yaitu yang pertama, kemampuan public speaking peserta didik masih rendah, terutama dalam hal presentasi kelas. Hal ini penulis rasa penting karena public speaking di masa kini tentu sangat penting. Jadi sejak masa sekolah maka anak tuh harus selalu dilatih public speakingnya, terutama dalam hal-hal yang masih muda yang seperti presentasi di kelas. Selanjutnya, media interaktif yang digunakan dalam pelajaran SKI ini masih minim, sehingga kebanyakan dalam bentuk narasi. Jadi penulis merasa ketika penulis mengajar, SKI ini masih banyak diajarkan dalam bentuk narasi dan ceramah-ceramah saja, maka dibutuhkan media interaktif yang mumpuni sehingga anak tidak mudah bosan. Namun dalam hal ini media interaktif yang digunakan dalam pelajaran SKI masih minim. Kemudian yang ketiga, adanya kurangnya kesadaran peserta didik dalam hal kebersihan, sehingga terkadang masih ditemukan sampah di lingkungan masyarakat, di lingkungan madrasah. Kemudian hal ini terlihat dalam beberapa sudut sekolah Menkaro yang banyak ditempati oleh siswa-siswa atau peserta didik. Hal itu terlihat masih banyak sampah, sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa peserta didik masih kurang kesadaran dalam kebersihan. Kemudian teknik analisis isunya, pada hal ini penulis menggunakan teknik USG atau Urgency Seriousness Group. Hal ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan isu kontemporer yang ada di lingkungan Menkaro. Jadi isunya 3, kemampuan public speaking peserta didik masih rendah, media interaktif dalam pembelajaran SKI masih minim, dan kurangnya kesadaran peserta didik dalam hal kebersihan. U ini artinya urgensi, yang berarti kepentingan. Jadi penulis membuat 1-5 skala. Jika 1 maka tidak terlalu penting, hingga ke 5 yaitu sangat penting. Kemudian S ini seriousness itu sangat serius atau
halnya tersebut harus segera diangkat. Jika penulis juga membuat 1-5 skala, skala 1 sangat kurang serius atau tidak serius, hingga skala 5 yang berarti sangat serius, dan growth yang berarti pertumbuhan. Penulis dalam hal ini juga membuat 5 skala, yaitu yang pertama itu pertumbuhannya kurang, nomor 1, hingga nomor 5 yaitu pertumbuhannya sangat cepat. Oke, dari yang pertama, urgensi atau dampak. Kemampuan public speaking peserta didik masih rendah. Penulis buat nomor 3 berarti hal ini tidak terlalu berdampak atau sedang berdampak. Kemudian media interaktif dalam pembelajaran SKI masih minim. Dampaknya nomor 5, dan kurangnya kesadaran peserta didik dalam hal kebersihan. Mendapat poin 4. Kemudian dari segi seriousness atau keseriusannya, kemampuan public speaking peserta didik masih rendah dengan poin 4. Media interaktif dalam pembelajaran SKI masih minim dengan poin 5. Dan yang terakhir adalah kurangnya kesadaran peserta didik dalam hal kebersihan dengan poin 5. Kemudian dari segi growth atau pertumbuhannya, yaitu kemampuan public speaking peserta didik masih rendah dengan nilai 3. Media interaktif dalam pembelajaran SKI masih minim dengan nilai 5. Dan yang terakhir kurangnya kesadaran peserta didik dalam hal kebersihan dengan nilai 5. Sehingga setelah itu semua, penulis menjumlahkan dengan total 14, 20, dan 18. Dari hal ini, dari ketiga ini, maka dapat diambil ranking 1-nya, 2-nya, dan 3-nya. Yaitu yang pertama adalah media interaktif dalam pembelajaran SKI masih minim. Sehingga penulis mengambil materi atau isu media interaktif dalam pembelajaran SKI masih minim ini untuk dibahas. Selanjutnya, teknik pemecahan masalah. Jadi penulis membuat fishbone atau menggunakan teknik pemecahan masalah, yaitu fishbone. Fishbone ini nantinya akan menjelaskan tentang siapa-siapa saja yang berperan dalam masalah atau isu ini. Jadi dalam isu media interaktif dalam pembelajaran SKI masih minim, mainnya yaitu ada guru, sekolah, dan pengembang kurikulum. Dari segi materialnya yaitu ada keterbatasan akses teknologi, biaya, keterbatasan sumber daya digital. Measurementnya yaitu hasil belajar siswa, keterlibatan siswa, kemampuan guru, dan penggunaan teknologi. Dari segi metodenya yaitu keterbatasan sumber daya, keterampilan guru, kurangnya prioritas. Kemudian dari segi mesinnya yaitu aplikasi digital, website, dan perangkat lunak. Kemudian dari segi environmentnya yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi dan lingkungan belajar yang kurang mendukung. Selanjutnya adalah penjelasan dari fishbone yang digunakan oleh penulis. Selanjutnya adalah gagasan solusi dan upaya pencegahannya, yaitu dari segi mainnya, guru mungkin belum memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk mengembangkan media interaktif. Sekolah atau madrasah mungkin belum memprioritaskan pengembangan media interaktif dalam pembelajaran. Pengembang kurikulum mungkin belum memasukkan media interaktif sebagai bagian dari kurikulum. Dalam hal ini, penulis memberikan solusi atau mencarikan solusi yaitu dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran serta melakukan pelatihan guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan dan menggunakan media interaktif, mewajibkan memasukkan media interaktif dalam kurikulum di sekolah. Selanjutnya dari segi metodenya, keterbatasan sumber daya yaitu kurangnya akses ke teknologi atau sumber daya digital yang memadai. Guru mungkin belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengembangkan media interaktif. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam mungkin belum dianggap sebagai prioritas untuk menggunakan media interaktif. Jadi, solusi yang didapatkan oleh penulis dalam hal ini adalah meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan dan menggunakan media interaktif, menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran, menjadikan media interaktif sebagai salah satu prioritas dalam pembelajaran. Selanjutnya, dari segi material yaitu materi, yaitu kurangnya akses ke teknologi digital seperti komputer, tablet, atau smartphone, kurangnya sumber daya digital yang relevan dan berkualitas untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, serta biaya yang tinggi untuk mengembangkan atau membeli media interaktif yang berkualitas. Jadi solusi yang didapatkan oleh penulis yaitu
meningkatkan infrastruktur teknologi di sekolah atau lembaga pendidikan, melakukan pelatihan guru untuk meningkatkan keterampilan mereka dalam mengembangkan dan menggunakan media interaktif, mengembangkan sumber daya digital yang relevan dan berkualitas untuk mendukung pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan media yang interaktif. Kemudian dari segi mesinnya atau mesin, karena adanya seperti aplikasi pembelajaran online atau aplikasi game edukatif, website yang dapat digunakan untuk membuat dan menggunakan media interaktif masih kurang. Kemudian perangkat lunak khusus untuk membuat game edukatif media pembelajaran interaktif juga masih kurang. Solusinya yaitu meningkatkan infrastruktur teknologi, pelatihan guru untuk mengembangkan media interaktif, mengembangkan sumber daya digital yang relevan, dan mengintegrasikan teknologi digital dalam pembelajaran. Selanjutnya, dari segi measurements-nya, yaitu yang pertama mengukur peningkatan hasil belajar siswa setelah menggunakan media interaktif, mengukur tingkat keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media interaktif, dan mengukur tingkat kepuasan siswa terhadap penggunaan media interaktif dalam pembelajaran, serta mengukur kemampuan guru dalam menggunakan media interaktif. Solusinya yaitu meningkatkan infrastruktur teknologi, melakukan pelatihan guru, dan mengembangkan sumber daya digital yang relevan untuk mendukung pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan media interaktif. Dari segi environment-nya atau lingkungannya, yaitu sekolah atau lembaga pendidikan mungkin belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai untuk mendukung penggunaan media interaktif. Lingkungan belajar yang kurang mendukung dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan media interaktif dan pembelajaran. Jadi solusi yang didapatkan oleh penulis dalam hal ini adalah meningkatkan infrastruktur teknologi di sekolah, memberikan pelatihan kepada guru untuk menggunakan media interaktif, mengembangkan sumber daya digital yang relevan untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kemudian sampai kepada kesimpulan, pembelajaran SKI masih menghadapi beberapa tantangan. Di awalnya yaitu kemampuan public speaking peserta didik masih rendah, media interaktif yang digunakan dalam pembelajaran SKI masih minim, serta kurangnya kesadaran peserta didik dalam hal kebersihan. Jadi tantangan-tantangan ini perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Jadi penggunaan media interaktif dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam masih minim, namun dapat ditingkatkan dengan meningkatkan infrastruktur teknologi, melakukan pelatihan guru, dan mengembangkan sumber daya digital yang relevan. Salah satu contoh media interaktif yang dapat digunakan adalah dengan pembuatan flipchart, yang dapat membuat pelajaran lebih menarik dan efektif dengan menampilkan informasi yang berkaitan dengan sejarah kebudayaan Islam secara visual dan interaktif. Dengan demikian, penerapan pembelajaran dapat menjadi lebih menyenangkan dan meningkatkan pemahaman siswa, sehingga siswa juga tidak mudah bosan dan lebih semangat dalam mempelajari dan memahami materi sejarah kebudayaan Islam. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.